Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan channel kami Kapten Koi di Bekasi. Teman-teman, saya mau berbagi pengalaman ini agak menyedihkan juga. Ini kolam saya bocor teman-teman. Nah, saya mau sekaligus membagikan trik bagaimana mendeteksi kolam bocor ini adanya di mana. Apakah ada di chamber, apakah ada di kolam utama yang segede ini luasnya, ukuran 3x3, ataukah ada di chamber 1, atau di chamber 2, atau chamber 3, atau berada chamber 4, atau di chamber 5. Nah, biasanya teman-teman kalau udah mendengar kolamnya bocor atau rembes itu langsung stres seperti dunia mau kiamat berakhir. Tapi enggak teman-teman, kita tenang aja, ini sebenarnya baik-baik saja. Saya mau kasih tahu ya teman-teman, triknya bagaimana sih mencari titik kebocoran tersebut berada. Jadi intinya kita tutup dulu akses aliran kolam ini. Jadi supaya air tidak mengalir dari kolam utama ke seluruh chamber ini, kita tutup dulu BD-nya sesuai dengan peralonnya ini berapa. Karena peralon ini kan dia ukuran 4 in. Jadi kita sudah siapkan ini peralonnya 4 in. Kita taruh di sini di BD ini supaya dia tidak ada aliran ke chamber 1. Nah, terus rahasianya gimana teman-teman? Tenang saja, saya bagi tip teman-teman untuk mengetahui ini bocor apa enggak kolam utama. Ini sudah saya siapkan karet di sini. Nah, ini karet ini tinggal kita tandai di mana dia saat ini berada ketinggiannya. Jadi dia naik atau turun besok itu akan kelihatan. Nah, ini kita tandain di sini teman-teman ya. Nih, pas di permukaan ini. Oke. Nah, sudah kita tandai fix. Nah, ini ada karetnya di sini. Kita lihat besok dia naik atau turun. Nah, kemudian kalau kira-kira kebocorannya di chamber, terus chamber mana yang bocor? Chamber 1, chamber 2, 3, 4, atau 5. Nah, kita siapkan triknya juga teman-teman. Nah, ini udah saya siapkan. Jadi di masing-masing chamber juga begitu teman-teman. Nah, ini chamber 2 ini kita tutup pipa backwash-nya pakai pipa mana dia ya. Nah, di sini rupanya. Nah, kita tutup begini. Kemudian karetnya juga kita taruh di permukaan. Kita tarik sini. Nah, di sini ya, pas fix. Nanti kita lihat ini bocor apa enggak, ketahuan nanti turunnya seberapa. Ini chamber 2, chamber 3 begitu juga kita siapkan dulu. Nah, ini begini kita masukkan ke pipa backwash. Kemudian kita tarik karetnya sampai di ujung permukaan. Nah, di sini nih. Nah, kelihatan teman-teman ya, di ujung permukaan air. Begitu juga chamber selanjutnya, chamber 1 dulu. Chamber 1, nah itu pipa backwashnya
kita tutup saja pakai pralon. Ini karena pipa backwash-nya 1,5, kita tutup pakai pipa 1,5. Nah, begini. Kemudian kita jangan lupa karetnya kita tarik ke permukaan. Nah, begini teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian untuk chamber yang keempat, ini kita tutup juga pakai pipa. Kita tutup pakai pipa. Kemudian kita tarik karetnya ke atas permukaan gini. Demikian juga ini chamber 5 atau chamber terakhir, kita tutup dan kita tandain pakai, nah ini dia karetnya ada di sini. Nah, kelihatan teman-teman ya. Jadi nanti setelah kita pasang karetnya, kita diamkan dulu selama berapa jam. Kalau mau sedikit ya akurat beberapa senti turunnya gitu, bisa 24 jam atau 40 jam, atau artinya sehari atau 2 hari gitu. Jadi kita bisa melihat parahnya kebocorannya di mana. Oke, setelah ini kita lihat besok perkembangannya seperti apa teman-teman ya. Baru kita akan kelihatan menentukan di mana kebocoran kolam koi kita. Selanjutnya bisa ditindaklanjuti, ditempel. Gampang itu juga nempelnya, nanti akan saya sampaikan triknya kepada teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton channel ini. Semoga menjadi hiburan dan inspirasi bagi teman-teman semua. Salam koi untuk persahabatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita cek kemarin setelah kita kasih tanda karet untuk mengetahui di mana titik kebocorannya. Kita cek dulu. Ini yakinkan skimmer tertutup, kemudian BD tertutup sehingga tidak ada air yang ke ruang chamber. Kita lihat dulu, kita cek dulu. Ini ternyata di kolam utama ini batas karetnya, jadi tidak ada kebocoran di sini. Ini karena tidak turun, tidak ada kebocoran di kolam utama. Kemudian kita lihat chambernya. Ini juga di sini tidak ada kebocoran di chamber 1 karena dia tidak turun airnya dari karet ini. Kemudian kita ke chamber 2. Nah, di sini ini kelihatan ini. Ini chambernya turun. Ini karetnya itu airnya turun segitu, berarti bocor di sini chamber 2 ini. Kemudian chamber 3, wah ini sangat jauh turunnya, jadi bocor parah. Ini di sini karetnya, kemudian permukaan airnya di sana jauh, berarti ini bocor parah. Chamber 2, chamber 3, kemudian chamber 4, chamber parah, chamber 4 semakin parah juga. Permukaannya di sini, airnya tandanya ada di sini, sangat jauh. Chamber 5, wah chamber 5 parah juga ini. Nah, ini adanya di sini karetnya, kemudian di sini permukaan airnya. Jadi sudah ketahuan teman-teman ya. Berarti kita kesimpulannya di kolam ini, kolam utama aman,
chamber 1 aman, chamber 2 parah, chamber 2 bocor, 3 parah, 4 parah, 5 lebih parah. Jadi untuk mengatasinya nanti chamber 2, 3, 4, dan 5 kita ulangi lagi, kita tempel lagi pakai ramuan yang kita bikin. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi hiburan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.